Baik, shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, ada sukacita yang luar biasa pagi ini, amin. Kita mau pagi hari ini kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau kita berikan ibadah ini sebagai bukti cinta kita buat Tuhan, amin. Kita satukan dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Sebab bukan karena kuat dan gagah kami boleh ada saat ini. Semua hanya karena kasih setia Tuhan. Kasih setiamu, kasih anugerahmu. Kami boleh ada di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, bukan satu kebetulan kalau kami saat ini hadir di sini. Beribadah di sini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan ketika kami beribadah dengan segenap hati kami. Kami akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Saat ini kami mau bawa yang terbaik ibadah ini sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bertahtalah atas setiap pujian penyembahan kami pagi ini. Haleluya. Amin. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa. Dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa. Dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa. Dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Yang kami andalkan Tuhan, hanya Engkau Yesus Tuhan kami. Segenap hidupku percaya padamu. Mari nyatakan dengan sepenuh hati. Haleluya. Tuhan yang besertaku,
Kami berseru di hadapan-Mu Yesus. Harapkan sekarang Tuhan. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Nyatakan pagi ini iman kita. Sebab hanya jamahannya yang berarti bagi kita semua. Hanya Dia yang sanggup memulihkan. Hanya Dia yang sanggup menyembuhkan. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Senang hidupku percaya padamu. Jangan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Senang hidupku percaya padamu. Naikkan syukur. Kami bersyukur sebab Engkau setia. Hanya jamahan Tuhan yang kami rindukan. Haleluya. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Hanya Kau kami andalkan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku. Senang hidupku percaya padamu. Hanya Kau yang kami andalkan. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Senang hidupku percaya padamu. Kami bersyukur. Haleluya. Sebab Engkau Allah kami yang hidup. Hanya Kau layak disembah. Kau kekuatan, Kau perlindungan, Kau kota benteng keselamatan. Allah yang ku percaya, Bapa yang kekal. Bekerjalah Tuhan bagi Kau melawan setiap Mari nikmati hadirat Tuhan. Mari rindukan Dia. Bukan soal pujian penyembahan yang kita naikkan, tapi soal kerinduan hati kita untuk Tuhan melawan. Mari rindukan Dia lebih lagi. Kami tahu Engkau ada di sini Tuhan. Dan saat ini kami buka hati seluas-luasnya untuk Kau bekerja.
Kami mau nikmati hadirat-Mu pagi ini. Haleluya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami nyatakan ku nikmati bawa yang terbaik bagi Yesus. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya. Kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami bawa yang terbaik, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Yang membawa yang terbaik bagi Tuhan, sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak yang rindu merasakan sukacita kita penuh oleh karena Tuhan. Haleluya. Mari bersorak lebih lagi. Hanya sukacitanya kekuatan kita. Amin. Hey. Tak habis-habisnya kasih setiamu, Kau berikanku hidup yang baru. Kau yang ubahkan semua rataku, kini ku bebas karena cintamu. Hey, kami bersyukur Tuhan. Tak habis-habisnya kasih setiamu, Kau berikanku hidup yang baru. Kau yang ubahkan semua rataku, kini ku bebas karena cintamu. Bukan bernyanyi bersuka karena kasih-Mu, menari
Yesus. Haleluya, hidupku selalu kan menyembahmu. Yesus, kau sukacitaku. Hey. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu baru. Tak habis-habisnya kasih setia kau berikanku hidup yang baru. Engkau mengubah setiap ratap kami menjadi tarian karena cintamu. Bukan bernyanyi bersuka karena kasihmu, menari hey, tinggikan dia. Hidupku selalu kan menyembahmu. Yesus, kau sukacitaku. Bukan bernyanyi bersuka karena kasihmu, menari bersorak tinggikan dia. Hidupku selalu kan menyembahmu. Yesus, kau sukacitaku. Haleluya. Sebab sukacitamu adalah kekuatan kami. Sukacitamu adalah perlindungan kami. Bernyanyi bersuka karena kasihmu. Amin. Haleluya. Hidupku selalu. Oh Yesus, kau sukacitaku. Bukan bernyanyi bersuka karena kasihmu, menari bersorak tinggikan dia. Hidupku selalu kan menyembahmu. Yesus, kau sukacitaku. Yesus, kau sukacitaku. Oh, Yesus, kau sukacitaku. Sekalipun mungkin hidup ini berat, tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, kita akan tetap mengiring Yesus dengan sukacita. Amin. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, serukan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Nyatakan, sungai sukacitamu
Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Haleluya, kami percaya Tuhan. Di dalam sukacitamu segala perkara dapat kami tanggung. Haleluya. Mari katakan, mengalir bersamamu. Lebih bersuka cita, katakan mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kedaerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Oh, Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk dalam sukacita Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Amen. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Menjamah hatiku, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Yesus yang kami perlukan, bahwa kami mendekat senantiasa. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana
tinggal, Kau di hatiku, Yesus. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau, Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau, Tuhan, di hidupku. Oh, hanya Engkau, Tuhan, yang mengerti hatiku. Hanya Engkau, Tuhan, yang Mari sekali lagi kita bangkit berdiri, menyatakan, oh, ku perlu Kau, Tuhan, ya Yesus. Jamahlah hati kami. Ku perlu Kau, Tuhan, di hidupku. Sebab hanya Kau mengerti. Engkau, Tuhan, yang mengerti hatiku. Hanya Engkau, Tuhan, yang ku perlu. Mari nyatakan dengan segenap hati, ku perlu. Menjamah, Engkau menilik kerinduan setiap kami, Tuhan. Ku perlu ya Yesus. Hanya Engkau mengerti hatiku. Hanya Engkau, Tuhan, yang ku perlu. Hanya Engkau, Tuhan, hanya Engkau, Tuhan, yang ku perlu. Hanya Engkau, Yesus, hanya Engkau, Tuhan, yang ku perlu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kehadiran pagi hari ini buat kami. Engkau segarkan kami yang lemah. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini Engkau juga siapkan kekuatan yang baru buat setiap kami. Karena firman mengatakan Tuhan, orang yang menantikan Tuhan akan dapat kekuatan yang baru ya Tuhan. Berikan itu buat kami pagi hari ini. Biar firman-Mu jadi Tuhan rema buat kami yang mengubahkan kami Tuhan. Firman-Mu tuntunan buat kami pada hari ini Tuhan. Supaya kami tahu bahwa Tuhan punya rencana dahsyat atas setiap kami semuanya.
Di balik pandemi kami percaya ada berkat Tuhan yang besar yang Kau siapkan buat kami. Terima kasih Bapa, Rabbi hamba-Mu, Rabbi kami semuanya pagi hari ini. Kami siap terima yang terbaik di firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap terima firman Tuhan dengan saya sama-sama katakan. Amin. Saudara Bapak Ibu Shalom. Haleluya. Saya merasakan Tuhan lawat kita pada pagi hari yang luar biasa. Haleluya. Saudara, ada sebuah pertanyaan yang harus dijawab dengan tepat. Pertanyaan ini bila salah, kita persepsikan salah, paradigma kita salah, maka harus cepat diubah. Maka pertanyaan ini sangat dasar. Tapi kalau ini salah, ini menentukan jalan hidup orang percaya selanjutnya. Pertanyaan ini mungkin banyak yang kita dengar. Untuk apa saya ikut Yesus? Pertanyaan ini perlu kita tanyakan tuh. Untuk apa sih kita ikut Yesus? Bukan banyak agama, bukan banyak kepercayaan yang ada. Namun kenapa saya hari ini memilih Yesus, mengiring Yesus? Nah saudara, bila jawaban yang selama ini kita pegang erat-erat dalam paradigma berpikir kita salah, maka jemaat tidak akan pernah mengerti maksud Tuhan panggil dia untuk terima warisan yang Tuhan janjikan. Nah nyatanya apa? Bahwa banyak orang percaya hari-hari ini yang gelora hatinya ketika datang ke rumah Tuhan ingin berkat. Gelora hatinya untuk ikut Tuhan ingin sukses. Dan ingin supaya semua doa-doanya Tuhan kabulkan semuanya. Saudara, banyak orang yang inginkan Tuhan itu menjadi juru penyembuh penyakitnya. Nah kalau demikian yang kita masih taruh dalam pikiran kita, maka itu artinya kita sedang memanfaatkan Yesus untuk kepentingan kita. Semestinya ketika kita percaya ke Tuhan, kita harus mau hidup kita dimanfaatkan oleh Tuhan. Amin. Nah, karena kesalahpahaman pola pikir demikian ini, maka banyak orang yang kecewa ketika doanya belum dijawab-jawab. Di masa pandemi ini mereka bergumul, mungkin sudah susah payah berdoa, tapi belum dijawab. Mungkin juga banyak orang yang tidak lagi maksimal ikut Tuhan, tidak all out lagi. Karena apa ya? Karena selama ini paradigma yang mereka pegang, pengajaran dulu yang mereka pegang, kemudian mereka mengira bahwa ikut Yesus itu bahwa Tuhan akan menyediakan semua keperluannya. Saudara, jemaat semacam ini tentu tidak akan bisa memaknai apa yang Paulus katakan bahwa hidupku bagi Kristus. Saudara, ada sekitar tahun 1800-an, ada waktu itu ada kebangkitan rohani yang sangat besar di Eropa. Banyak misionari-misionari yang kemudian diutus ke luar negeri sampai ke seluruh ujung dunia ini. Bahkan sampai ke sebuah negara di bagian timur India. Di sana mereka masuk dalam sebuah pedalaman suku yang namanya suku Assam. Suku ini suku yang terkenal susah untuk dijangkau karena memang pelosok sekali. Dan waktu itu suku ini kanibal. Gak banyak orang yang berani masuk sana. Mereka makan samanya. Apalagi kalau orang-orang yang mengancam keberadaan sukunya mereka bunuh. Dan tanda seorang kepala rumah tangga itu kepala rumah tangga yang kuat yang bisa bertanggung jawab adalah ketika dia pajang beberapa banyak kepala manusia. Kalau kepala manusia makin banyak, itu artinya bahwa kepala rumah tangga itu sangat dihormati, sangat bertanggung jawab. Nah dalam hal seperti itu Bapak Ibu, Tuhan buat acara yang sangat luar biasa, sebuah karya yang luar biasa. Ada seorang bapak dalam keluarga, seorang bapak, seorang ibu dan 2 orang anaknya yang kemudian putuskan untuk ikut Yesus, iring Tuhan Yesus. Bukan hanya itu saja, ketika dia terima Yesus dengan sukacita, hidupnya ini mempengaruhi yang lain. Tetangga kanan kiri mulai ikut Tuhan Yesus. Dan kepala sukunya sangat geram sekali karena keadaan ini. Dan kepala suku panggil semua orang di sebuah tempat terbuka dan mengadili keluarga ini. Keluarga ini bernama Pak Nokseng. Ini nama di sana dari seorang suku nama suku Garu. Nah ketika itu kepala suku berkata begini, kamu Nokseng, kamu istrinya dan 2 orang anakmu, aku bawa tombak hari ini. Kalau engkau hari ini sangkal
Yesus yang kau sebut-sebut itu, engkau sangkal dan kau tidak mengiring dia lagi, maka nyawa anakmu ini akan selamat. Dalam keadaan demikian dia ingat satu kata yang menginspirasi hidupnya. Dia berkata, I have decided to follow Jesus. No turning back. Kemudian anaknya dibunuh oleh tombak. Dengan tombak. 2 orang anaknya. Kemudian dia, kepala suku berkata begini, masih ada kesempatan buat kamu. Kau tolong nyawa istrimu. Kalau engkau hari ini sangkal Tuhanmu yang kau ikuti. Yesus yang kau panggil itu. Yesus yang kau iring itu. Maka nyawa istrimu akan selamat di tebasan pedang. Tapi dia berkata begini apa? Dia yang kedua berkata begini. Do none go with me. Still I will follow. Isinya bunuh di pedang. Dilepas oleh pedang. Dan yang terakhir nyawanya sendiri sudah. Ketika dia terancam nyawanya, dia berkata, the cross before me, the word behind me. Dan akhirnya orang ini mati semua. Ketika mereka membunuh semuanya, kepala suku ini mungkin puas sementara waktu. Namun sejangka waktu dia diliputi dengan sebuah pertanyaan besar dalam hidupnya. Kenapa Nokseng ini begitu gilanya? Kenapa Nokseng ini begitu gilanya ikut Tuhan, iring Tuhan? Sampai dia mau korbankan nyawanya. Tentu dia punya rahasia yang luar biasa. Singkat cerita kepala suku ini kemudian membaca Injil. Dan menemukan kebenaran di dalamnya. Dan akhirnya dia putuskan bahwa seluruh suku itu harus ikut Tuhan Yesus. Ada lagunya berkata, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. No turning back. No turn. Kata-kata berkata begini, kalau gak ada seorang pun yang ikut aku tetap iring dia. Saudara, bukankah itu kisah di balik lagu ini? Ketika engkau iring Yesus, ikut Yesus itu artinya engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Amin. Ini hal yang harus diperbaiki cepat, saudara. Kenapa? Karena gelora hari ini ikut Tuhan itu ingin sukses. Saya katakan itu tidak salah kalau hari ini engkau hanya inginkan yang cukup yang Tuhan berikan. Tapi akan salah kalau engkau harus tuntut Tuhanmu terus dalam doamu. Tuhan berkati ini tolong ini. Saudara ingat begini loh. Paulus berkata bahwa hidupku sekarang yang hidup bukan aku lagi. Tapi Yesus di dalamku. Ini yang harus cepat kita perbaiki jika dalam paradigma kita masih salah. Pertanyaan dasar, untuk apa saya ikut Tuhan Yesus? Untuk apa saya iring Tuhan Yesus? Saudara, kalau jemaat tidak lagi mau mempertanyakan tujuan sebenarnya ikut Tuhan, dan sampai pada pemahamannya Rasul Paulus, maka sulit baginya untuk terima warisan yang Tuhan berikan. Akan sulit. Karena geloranya, karena keinginannya, hanya wilderness mentality. Mentalitas padang gurun. Yang selalu minta, Tuhan minta air, Tuhan minta makan, Tuhan minta daging, Tuhan minta kehangatan. Ada tiang awan, tiang api. Dan itu terus terjadi berulang-ulang. Ini akhir zaman, saudara. Waktunya kita menjadi orang-orang yang naik level lebih dewasa lagi. Amin. Sebab itu ketika kita mengerti ini, saudara, kalau kita masuk ke tanah perjanjian, kau harus seberangi sungai Yordan. Kau harus sampai ke Gilgal, surat daging, dikerat daging kita. Dan pagi ini kita akan melihat ada 31 raja yang harus kau kalahkan.
Tiga Suteraja ini raja kecil yang selama ini mungkin gak sadar kita simpan dalam hati ini. Dalam karakter kita. Sehingga Tuhan raja besar itu tidak pernah bertahta. Makanya saudara, kalau konsep pengirangan Tuhan sudah salah. Ingin menaruh Tuhan memenuhi semua keinginannya yang kita minta. Maka tidak mungkin orang itu menyalipkan dirinya. Matikan keakuannya. Karena gloria yang diminta adalah apa? Apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan, apa yang dia inginkan. Tuhan dia manfaatkan demikian rupa. Padahal ikut Tuhan itu adalah mengiring Tuhan selama-lamanya. Sampai hidup kekal yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Mari kita baca sama-sama dalam Yosua 12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-24. Nah, ini ada daftar 30 raja yang saya bacakan, saudara. Yang pertama, Raja Yeriko, satu raja. Raja Ai yang di dekat Betel, satu. Raja Yerusalem, satu. Raja Hebron, satu. Ayat 11. Raja Yarmut, satu. Raja Lakis, satu. Raja Eglon, satu. Raja Geser, satu. Raja Debir, satu. Raja Gedir, satu. Raja Horma, satu. Raja Arad, satu. Raja Libna, satu. Raja Adulam, satu. 16. Raja Makedah, satu. Raja Betel, satu. Raja Tapua, satu. Raja Hefer, satu. Raja Afek, satu. Raja Saron, satu. Raja Madon, satu. Raja Hasor, satu. Ayat 20. Raja Simron Meron, satu. Raja Aksaf, satu. Raja Tanah, satu. Raja Megido, satu. Raja Kades, satu. Raja Yoknem di Karmel, satu. Ayat 23. Raja Dor di tanah Bukit Dor, satu. Raja Goyim di Gilgal, satu. Dan Raja Tirsa, satu. Jumlah raja-raja itu 31 orang. Wow. Ternyata selama masuk ke tanah perjanjian, Yosua itu harus kalahkan 31 raja. Untuk bisa menduduki tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Nah ini saudara, ini zaman-zaman yang harus kita sikapi. Kita bukan jemaat yang wilderness mentality terus. Minta terus. Tuhan dimanfaatkan untuk kehidupan kebutuhannya. Saudara, mari kita belajar. Raja kecil ini yang memerintah dalam hati manusia selama ini. Selama kita benar-benar mengerti mungkin Yesus itu seperti apa, maka raja kecil ini masih tetap bertahta dalam kehidupan orang. Oleh sebabnya, untuk mengalahkan 31 raja ini diperlukan orang-orang yang percaya sudah tingkat kedewasan lebih tinggi daripada padang gurun. Kalau saya ngomong begini pada orang-orang yang mentalitinya masih minta terus, tidak akan mungkin ngerti. Saudara. Karena yang dia, gelora yang dia inginkan ketika dia terima Yesus, ikut Yesus, iring Yesus, Tuhan penuhi semua keinginannya. Banyak orang-orang yang kecewa hari ini. Banyak orang yang doa, Tuhan sembuhkan, itu baik. Hadiah yang Tuhan berikan baik. Amin. Banyak orang minta berkat, Tuhan berikan baik. Itu hadiah yang Tuhan berikan baik. Banyak orang minta jodoh dan Tuhan berikan pasangan terbaik. Itu baik. Tapi tahukah saudara begini loh. Hadiah terbaik adalah salib Tuhan bagi kita semuanya. Engkau yang dulu hargamu nggak ada orang mau beli. Nyawa kita ini loh, digadaikan pun nggak ada yang mau. Tapi karena salibnya, hari ini hidup kita berharga. Amin. Itu hadiah yang terbesar. Maka kalau orang bertanya, apa hadiah yang Tuhan berikan? Bukan rumah, bukan jodoh, bukan kesembuhan. Tapi salib yang diberikan buat kita semuanya. Dia naik ke sana, gantikan kita semuanya. Amin. Yang dulu harus binasa. Tapi hari ini kita bukan hanya punya pengharapan, tapi punya kepastian bahwa kita akan terima hidup yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian dengan saya, lagu lama. Ada tempat
yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulih. Coba hadiah apa yang Tuhan berikan terbesar, saudara? Kalau hanya engkau minta rumah, kalau hanya engkau minta jodoh, kalau engkau hanya minta kesembuhanmu, itu terlalu kecil hadiah yang Tuhan berikan. Tapi hadiah yang Tuhan berikan adalah salibnya sendiri. Nyawanya loh diberikan buat kita. Pakai pujian berkata ketika salib, karena salibku hidupku ini milikmu semuanya. Saudara, saya beritahu begini, dalam pengiringanmu akan Tuhan, engkau harus sampai dalam taraf bahwa hidupmu dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan. Dan engkau berkata, Thy will be done, kehendakmu jadi. Amin. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Berapa banyak doa kita yang ngomong, Tuhan tolong kita paksakan Tuhan nuruti kehendak kita loh. Dan banyak orang-orang yang kecewa hari ini ketika ngomong pada Tuhan, saya doa saya gak sembuh-sembuh. Saudara, engkau sedang salah berpikir. Bukannya Paulus adalah rasul yang hebat. Sapu tangannya pun bisa nyembuhkan orang. Tapi ada penyakit dalam tubuhnya ketika dia berdoa 3 kali. Tuhan ngomong apa? Cukuplah kasih karunia-Mu kepadamu. Dalam kelemahan-Mu kuasa-Ku bekerja. Tuhan tahu yang terbaik buat kita, saudara. Makanya jangan ukur Tuhan dengan doa-doa yang belum kau jawab. Engkau salah itu. Ukurlah Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena Dia telah naik ke Kalvari dan tebus nyawamu yang gak berharga dulunya. Amin. Sebab itu ada pagi hari ini saya akan sampaikan 3 raja saja ya. Kita gak mungkin bahas 31 raja secara langsung. Tapi saya akan bahas raja pertama, kedua, yang ketiga. Saya akan bacakan ayat yang ke-12 tadi. Raja Yeriko 1, Raja Ai yang di dekat Betel 1, Raja Yerusalem 1. Ingat, raja-raja ini menggambarkan raja kecil, karakter kita yang belum disalibkan. Sehingga kita tidak pernah bisa nikmati tanah perjanjian yang memang Tuhan berikan buat kita. Yang pertama, saudara, apa raja yang pertama? Raja pertama yang jadi halangan bagi orang percaya untuk menjadikan Tuhan bertata dalam hidupnya adalah raja ini berkata suka melakukan kehendaknya sendiri. Ada karakter-karakter raja kecil, orang itu suka melakukan kehendaknya sendiri. Hal ini jenis satu masalah besar manusia. Kenapa yang jadi Tuhan dalam hidupannya bukan Tuhan tapi dirinya. Sakarap-karapku. Hidup ini milik saya, semau-mau saya. Saudara, ketika ikut Tuhan Yesus, karena salibnya, maka hidup kita dimiliki oleh Tuhan. Amin. Tadi pujian buat apa? Di A ya. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuteri, kasih Yesus yang abadi mengalir
mengalir di Kalvari. Oleh karena salib, naikkan sama-sama. Seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Jadi Anda harus sadar hari ini. Makanya saya awal berkata bahwa banyak agama, banyak kepercayaan. Tapi kenapa you semua milih Yesus? Kenapa engkau semua milih Yesus? Sebetulnya bukan karena supaya doa saya didengar Tuhan, supaya saya disembuhkan, bukan karena supaya saya diberkati Tuhan. Tapi saya iring Yesus karena Dia lebih dulu mengasihi saya. Amin. Semestinya itu yang didasar. Sehingga ketika ada badai, ada taufan ngamuk, kita ngerti bahwa ikut Yesus itu adalah memang memberikan nyawa kita kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita buat Tuhan, itu dimiliki Tuhan. Makanya di sebuah lagu yang dulu pernah kita tanyakan, suka-sukamu Tuhan, kan? Ya kan? Kalau suka-sukamu Tuhan kan, sakarepmu Tuhan, semau-maumu Tuhan, begitu kan? Nah, raja pertama ini adalah raja yang suka melakukan kehendaknya sendiri. Hidup gue sendiri. Lu gak usah ngatur gue. Itu banyak sekali sudah. Ini masa terbesar manusia. Yang duduk di atas hidupnya bukan Tuhannya. Meskipun dia ke gereja. Meskipun dia beribadah. Meskipun dia melayani. Tapi yang bercokol dalam hatinya lah. Gua sendiri. Hidupku milik gua sendiri. Saudara, mari kita baca satu ayat dalam Matius 26 ayat yang ke-39. Matius 26 ayat yang ke-39 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Yesus mengajarkan sesuatu yang baik. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Kalau engkau doa belum jawab Tuhan, kau berkata, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendak. Karena saya percaya Tuhan punya takaran, punya rancangan lebih indah daripada yang kau pikirkan. Mungkin justru dalam kelemahanmu Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dalam kelemahanmu kau dipakai Tuhan untuk bersaksi dengan luar biasa. Makanya hidup ini gak seperti yang kita pikirkan sendiri. Ketika engkau iring Yesus, itu artinya bahwa engkau sudah menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Amin. Itu yang harus kita pikirkan. Raja yang satu ini sangat mungkin, Bapak Ibu, bagi orang percaya gak tunduk pada otoritas rohani, tidak bisa tunduk. Ketika gembala kata dia kata sakar kamu dewi. Makanya banyak pelayanan yang rusak, tim pelayanan yang rusak, mungkin tim PAW, tim tamborin, tim doa, apa merusak. Kenapa? Karena orang-orang yang masih menyimpan raja kecil ini, maunya sendiri. Hidupnya gak bisa sama-sama digembalakan. Maunya sendiri. Banyak gereja yang akhirnya punya masalah besar. Ketika pelayan-pelayan Tuhan yang melayani itu masih punya raja kecil ini. Melakukan kehendaknya sendiri. Semestinya hidup kita ini semua buat Tuhan. Amin. Engkau telah dibeli dengan harga yang lunas. Di atas kayu salib. Dan kalau dulu engkau miliknya dosa, budaknya dosa. Karena Tuhan naik ke Kalvari, beli hidupmu yang enggak berharga ini. Sekarang engkau berharga. Dan sekarang kita berkata, hidupku semuanya milik-Mu Tuhan. Sekarang kalau aku hidup bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalam kehidupanku. Amin. Saudara, itu yang harus kita tanggalkan yang pertama. Raja kecil yang bernama
mau gue. Raja kecil yang berkata, melakukan kehendakku sendiri, bukan kehendakmu. Pagi hari ini berapa banyak yang melakukan kehendak Tuhan, saudara? Amin. Pelajaran ini tidak mungkin didapati oleh orang wilderness mentality, padang gurun. Makanya pelajaran ini harus didapati oleh orang-orang yang rohani mulai di-upgrade. Ngerti bahwa hidupnya bukan lagi minta dengan Tuhan, nuntut Tuhan. Tapi hidupnya untuk menggenapi semua tujuan Tuhan. Amin. Saya berdoa supaya jemaat tangkap ini. Makanya kalau hari ini doa belum dijawab, engkau belum disembuhkan Tuhan, jangan kecewa, saudara. Alkitab berkata, meninggalkan Tuhan dimulai dari kekecewaan. Amin. Jangan kau kecewa dan meninggalkan aku. Kekecewaan kecil yang kau taruh. Yang seringkali kita dengar, doa saya gak jawab-jawab. Saya sudah berdoa begitu rupa, tidak jawab-jawab. Semestinya orang seperti itu berkata, kehendakmu yang jadi Tuhan, bukan kehendakmu. Saudara, kalau orang bisa berkata begitu, orang ini sudah dibeli dan dimiliki oleh Tuhan sepenuhnya. Amin. Makanya raja yang pertama ini adalah raja yang berkata, melakukan kehendaknya sendiri. Dalam sebuah gereja saya percaya bahwa kita mengenal namanya penggembalaan. Otoritas rohani. Mungkin orang sebagai gembala tidak ingin berpikir seperti itu. Bahkan banyak gembala-gembala yang dulunya tidak pernah kepikiran di gembala. Gak pernah kepikiran. Mungkin lebih kepikiran jadi bisnismen, ya kan? Pikiran jadi usaha-usaha yang lain. Ketika Tuhan tangkap, dia mengembalakan. Trouble terbesar adalah ketika dia mengembalakan domba-domba yang mau melakukan kehendak sendiri. Saya tahu ketika saya pernah dulu kasih sebuah film. Di Israel, gembala itu, domba-domba itu mendengar suara gembalanya. Setiap gembala punya pita suara yang berbeda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang mid-nya terlalu tinggi, ya, treble-nya terlalu tinggi. Tapi itu karakteristik seorang gembala. Dan ketika dicampur demikian domba-domba yang sangat banyak itu, seorang tulis berkata, nah ini kalau ketukar gimana? Domba A, domba B, domba C, ya bagaimana? Ternyata tekniknya di Israel sana, setiap gembala memanggil domba-dombanya. Dengan sebuah panggilan khusus. Dan ketika domba itu mendengar suara gembalanya, dia akan lari ke tempat gembalanya. Saudara, banyak hari-hari ini dalam gereja Tuhan, banyak orang yang memusingkan dirinya bukan domba. Banyak yang memusingkan dirinya masih kambing. Nanduk kiri, nanduk kanan, bikin kerusakan. Ingat, ini waktu Tuhan sudah dekat. Amin. Mari kita belajar memperbaiki diri kita. Supaya pertanyaan besar, mengapa saya ikut Yesus? Engkau ikut Yesus karena engkau mau dimiliki oleh Tuhan. Bukan memanfaatkan Tuhan, tapi dimanfaatkan oleh Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, raja yang kedua. Raja kedua ini berkata tentang pemuasan diri sendiri. Ini menyuburkan rasa keakuan seseorang. Kalau bicara mesti aku, dan aku. Kalau aku enggak bantu pelayan di gereja itu ya enggak mungkin berkembang. Banyak loh yang dengar begitu. Kalau aku enggak pelayan begitu di tempat itu, bagaimana pelayanan bisa maju? Kalau aku enggak bantu orang itu, mungkin orang itu hari ini masih melarat dan sebagainya. Ini pemuasan diri sendiri, saudara. Keakuan yang ditonjol-tonjolkan. Saudara, mari kita lihat satu ayat lagi. Filipi 2 ayat yang ketiga sampai 4. Jangan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amsal 27 ayat yang kedua. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu.
Nah, berapa banyak orang yang memuji dirinya? Karena mungkin masa-masa mudanya kurang dikasihani, bisa juga. Mungkin orang tuanya keras sekali, tidak pernah kasih pujian. Sehingga ketika dia mulai dewasa, dia cari pujian untuk diri sendiri. Membanggakan dia sendiri. Wah, saya bisa begini, saya bisa itu. Kalau ngomong tidak mau kalah, saudara. Mesti nyambung semuanya, meskipun apa? Meskipun tidak nyambung sama sekali. Itu ada pepatah ngomong apa? Nggak nyambung cek. Banyak sekali loh. Kalau ngomong sama orang tuh pinginnya bisa nyambung terus. Ngomong tentang komputer, oh oke. Ngerti, padahal yang dijak ngomong salah. Satu bicara masalah program, satu bicara masalah hardware. Nggak nyambung cek. Kemudian dijak ngomong masalah teologi, wah apalagi saudara. Kalau perlu berdebat siang malam masalah teologi. Hanya satu kata saja debat. Kemudian kalau bicara masalah masak, saya bisa masak. Semuanya dia pingin lihat orang tuh dia bisa semuanya. Ini raja yang harus dikalahkan. Itu memuaskan dirinya sendiri. Mari kita belajar seperti Filipi ini. Rendahkan dirimu satu yang lain. Dan anggaplah orang lain itu lebih utama dari kita. Amin. Makanya saya berdoa buat anak-anak muda. Ayo kita punya mental yang baru. Pak Jokowi, Pak Presiden kita punya satu visi yang besar, revolusi mental. Dan beliau tunjukkan dengan luar biasa loh. Ketika diundang di PBB, di depan DPR, bahkan di depan rakyatnya pun dia begini loh. Menganggap yang seorang lebih tinggi dari dirinya. Bukan begini loh. Kalau jalan dulu naik, lihat terus ke atas begini. Seolah dia ada orang lain lebih hebat daripada dia. Tanpa Tuhan kita nothing. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Amin. Makanya jangan sombongkan diri. Raja yang kedua yang bicara tentang memuaskan diri sendiri. Keakuannya, aku. Kalau ngomong cuma aku. Ngomong 5 menit, 4 menit ngomongnya aku banyak. Didominasi dengan aku. Saudara, kalau kita ngomong begini, raja yang besar, Tuhan itu tidak pernah bertahta dalam hidupnya. Kalau Tuhan bertahta, dia akan punya rendah hati. Amin. Dia tidak sombong lagi. Dia tahu bahwa hidupnya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kepandaiannya, bukan karena kemampuannya. Tapi hidupnya karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Mungkin hari ini saudara kita nggak tahu. Tapi saya berdoa tempat ini nggak ada orang-orang yang seperti ini. Tapi mungkin yang pertama tadi ada, saya nggak tahu. Tapi bukankah ini firman Tuhan yang harusnya engkau mau responi pagi hari ini. Kau dengar dan berubah. Demikian kita akan terima tanah perjanjian yang Tuhan berikan dengan luar biasa. Amin. Tanah yang berlimpah susu, madu dan anggurnya. Ini raja kedua saudara yang harus dikalahkan. Raja ketiga, yang terakhir. Waktu saya gak banyak. Hari ini biar kita bisa on time selesainya. Raja ketiga ini adalah selalu memikirkan dirinya sendiri. Bukan orang lain. Kalau dia buat hubungan, maka yang dipikirkan adalah, kalau saya berteman dengan si A, apa untung saya? Kalau saya berteman dengan si A. Kalau saya berteman dengan si B, apa untung saya? Dengan berteman dengan si B. Dia memikirkan adalah untung ruginya terus. Ikut Tuhan untungnya apa? Ke gereja melayani, memberikan persembahan, nyumbang gereja untungnya apa? Kan begitu terus. Ketika bendara gereja ngomong ini saudara kontrakan gereja kita mau habis, mari kita berkati gereja kita dengan apa yang ada. Dia berpikir untungnya apa saya ngasih Tuhan dengan Tuhan. Selalu hubungan relasi dengan Tuhan pun diukur dengan untung dan rugi. Seorang pemimpin revolusi terbesar, Napoleon Bonaparte, pernah berkata begini, satu-satunya orang yang aku pedulikan adalah orang-orang yang menguntungkan aku, katanya. Wow. Banyak orang kagum dengan Napoleon Bonaparte kan. Tapi siapa tahu dia ngomong gini, satu-satunya orang yang aku pedulikan adalah orang-orang yang menguntungkan aku. Kiranya saudara, kita tidak memperalat orang lain pagi hari ini.
Amin. Dengan untungnya apa aku berteman dengan si A, si B, si C. Untungnya apa aku nyumbang gereja. Untungnya apa aku kasih persembahan buat gereja. Selalu diukur dengan untung rugi, untung rugi, untung rugi. Karena apa? Karena dia pingin memikirkan dirinya sendiri. Kalau didoakan tiap-tiap hari doanya apa? Tuhan berkati saya, sembuhkan saya. Tuhan tolong hari ini Tuhan, berikan saya makanan yang lebih banyak lagi. Capcay, Foyong Hai dan sebagainya Tuhan, yang melimpah-limpah selama lain pandemi. Tolong Tuhan anak saya, mantu saya, cucu saya, kucing saya. Dan selalu didoakan begitu, saudara. Kita tak pernah berdoa begini, Tuhan berkati tetanggaku Tuhan. Tuhan jamah dia supaya dia kenal Tuhan Yesus. Dia gak pernah berdoa begitu. Karena apa yang diukur adalah untung ruginya. Terus untung ruginya. Apa untungnya saya terima Yesus? Apa untungnya saya ikut Yesus? Kok Tuhan gak dengar doa saya? Ya udah saya pergi aja. Cari yang lain. Bukan Yesus tapi Yesus. Aduh. Tapi pagi hari ini mari kita belajar. Saudara. Hubungan dengan Tuhan itu tidak dihitung dengan untung ruginya. Ada pujian sekolah minggu yang berkata, hitung berkatmu satu persatu. Kalau kita hitung berkat Tuhan yang kita berikan buat kita, nafas yang Tuhan berikan buat kita, tidak sanggup kita bayar dengan apapun yang kita punya, amin. Nafas, kalau sekali nafas itu oksigen mahal sekali. Beberapa orang yang kena COVID itu harus pakai oksigen. Sampai berhari-hari, kalau 14 hari berapa tabung yang dia harus beli. Itu bayar sudah, oksigen bukan gak bayar. Tapi kalau kita masih bisa bernafas dengan bebas begini, dengan leluasa. Bukankah itu anugerah Tuhan yang terbesar buat kita juga? Tapi kenapa orang Kristen harus untung rugi dihitung terus? Kalau saya kasih ini untungnya apa buat saya ya? Dia berteman pilih-pilih orang, untungnya apa buat saya? Kok saya berteman dengan seluruh orang gereja, buat apa buat saya? Gak untungkan saya kok. Lebih baik saya pilih orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kedudukan, saya deketi dia. Ini orang-orang raja kecil sudah, masih bertahta. Nah pagi hari ini, apakah kita menjadi orang-orang seperti itu? 1 Korintus 13 ayat 4-7, kita baca sama-sama yuk. 1 Korintus 13 ayat 4-7. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari apa? Kita ulang sama-sama. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, itu kasih sudah. Kalau kita ngomong saya mengasihi engkau Tuhan, kita nyanyi dengan wah air mata yang berlinang, orang tergetar. Aku mengasihi engkau Yesus. Tapi kalau hati kita masih cari untung sudah, itu bohong besar. Tuhan. Kasih itu tidak mencari untung. Kalau dia kita bisa berikan yang terbaik buat orang-orang gak bisa bantu kita, itu sukacita buat kita, amin. Bukan Tuhan berkata lebih baik memberi daripada menerima. Kalau kita memberi orang dan orang tidak bisa balas kita, doa-doanya orang itu akan membuat kita ini akan diberkati Tuhan sendiri. Bukan saya kasih supaya ada balas saya. Saya kasih 100 supaya ada kasih 1000. Saya kasih 1 juta supaya ada 10 juta. Itu kan pancingan Tuhan dengan Tuhan. Mari saya beritahu, jangan hitung-hitungan dengan Tuhanmu. Amin. Kalau kau hitung-hitungan dengan Tuhanmu, Tuhan juga hitung kamu, repot nanti. Tuhan ngomong, hari ini Yohana berapa kali hirup oksigen? Kemudian Tuhan hitungkan semuanya. Seperti anak yang kepada mamanya, Mama jahat. Mama cuma kasih saya uang cuma 500 rupiah buat beli permen. Mama jahat, dia taruh semuanya catatannya. Mama jahat, saya mau beli enggak boleh, saya begini. Cuma 500 setiap hari. Kemudian mamanya baca itu dan nangis mamanya. Dia tulis, nak, mama mengandung kamu 9 bulan 10 hari. Berapa banyak mama ke dokter. Berapa banyak mama minum obat. Ditulis semuanya saudara.
Kemudian anak itu baca dan anak itu mulai menyadari bahwa kesalahannya. Begitulah Tuhan, saudara. Jangan hitung dengan tangan Tuhan. Saya percaya hubungan itu tidak dibangun dengan untung rugi. Amin. Kalau kita mengasihi orang, kasih orang apa adanya. Jangan bangun untung rugi dari orang itu. Kalau saya berteman dengan saudara Niel, untung saya apa? Enggak begitu. Tapi saya berteman karena saya mengasihi dia. Dan saya berani memberi yang terbaik meskipun dia tidak bisa balas saya. Tapi Tuhan yang tidak pernah lihat itu. Dia tidak pernah menutup mata atas apa yang saya berikan. Pasti bekerja saya dengan luar biasa. Amin. Mari ayat terakhir, saudara. Kita baca sama-sama dalam Yohanes. Sebab itu raja ini tidak bisa dikalahkan dengan cara bagaimana juga. Kecuali ini. Yohanes pasal yang ke-16. Ayat yang ke-13. Satu ayat lagi ini ayat yang kita boleh baca sama-sama. Ayo kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang, kalau Tuhan engkau izinkan Roh Kudus bertahta hari dalam hidupanmu, maka dia memimpin kau dalam seluruh kebenaran. Engkau ngerti kebenaran. Untuk apa saya ikut Yesus? Untuk apa saya kalahkan 31 raja yang akan nanti? Pagi ini masih 3 raja ya. Dan kalau dari minggu depan ada raja-raja yang membuat engkau kesinggung, jangan karena tersinggung. Respon dengan baik dan mulai katakan, Tuhan, engkau raja, bertahtalah. Saya mau tinggalkan raja saya yang lama, yang kecil ini. Amin. Ada pujian berkata ini. Roh Kudus, ku rindu padamu. Hanya engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas dari mula sumber kehidupan. Sekali lagi kita. Roh Kudus, ku rindu padamu. Hanya engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas dari mula sumber kehidupan. Hanya engkau yang ku cinta. Oh Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggamanmu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan engkau. Amin. Mari sedang berdiri sama-sama. Saya undang tim musik-musik ke depan. Ayo kita pujian bersama-sama. Roh Kudus, Roh Kudus, ku rindu padamu. Hanya engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas dari mula sumber kehidupan. Roh Kudus, ku rindu padamu. Hanya engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas dari mula sumber kehidupan. Hanya engkau yang ku cinta.
Saudara, Tuhan tahu bahwa engkau akan berat. Engkau mungkin tidak bisa mengalahkan raja-raja yang sudah begitu lama bercokol dalam hidupanmu. Tapi hari ini Tuhan tahu bahwa engkau butuh penghibur. Engkau butuh Roh Kudus. Dia akan menuntun engkau dalam seluruh kebenaran. Membuka kebenaran itu. Sehingga engkau terima namanya warisan harta surgawi yang limpah ruah dan luar biasa. Pagi hari ini, mari kita jalin kembali hubungan dengan Roh Kudus. Mungkin selama ini jam doamu sudah berantakan. Hubunganmu dengan Tuhan berantakan. Meskipun kau orang Kristen, meskipun pelayanan. Raja-raja yang ke depan sana, itu kan banyak sekali dalam area hati kita. Tapi pagi hari ini, mari bersama dengan Roh Kudus kembali. Pegang erat tangannya. Dan katakan, Tuhan, rajaku yang kecil ini kukalahkan. Supaya engkau raja yang besar itu bertahta di belakang kami. Amin. Angkat tanganmu sama-sama. Hanya engkau yang ku cinta. Roh Kudus ku serahkan hidup dalam genggamanmu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada memberitakan engkau hidup. Hanya engkau yang ku cinta. Ya Roh Kudus ku serahkan hidup dalam genggamanmu. Berikanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan engkau hidup. Aku ada untuk beritakan engkau hidup. Aku ada untuk beritakan engkau hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami ingat benar-benar mengapa aku iring Yesus. Mengapa aku ikut Yesus. Manfaatkan hidup kami ini sepenuh-penuhnya ya Tuhan. Gunakanlah hidup kami sepenuh-penuhnya. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Tuhan Yesus, banyak area hati kami yang pagi hari yang harus kami serahkan kembali kepada Engkau Tuhan. Dan biar Engkau Raja yang besar itu bertahta dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Buka hati kami. Lembutkan hati kami ya Roh Kudus. Supaya kami mengerti bahwa hari-hari seperti ini Engkau janjikan kami tanah perjanjian yang penuh dengan madu, susu dan anggurnya Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Beri jemaat-Mu yang hadir maupun setiap orang yang mendengarkan Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini. Kami menserahkan semuanya kepada Tuhan. Biar hidup kami berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalam kami. Kami berdoa buat persembahan perpuluhan jemaat pagi hari ini Tuhan. Berkati mereka semuanya. Janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus mari yang percaya sambil mengatakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Untuk persembahan bisa ditabur nanti saat pulang di kotak yang sudah disediakan. Dan saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk doa syafaat. Hati ini hidup
bangsa kami ya Tuhan. Engkau sembuhkan kota kami ya Tuhan. Kami percaya ketika kami datang kepadamu, berseru-seru kepadamu Tuhan, Engkau pasti menjawab dan melepaskan kami dari kesesakan. Tuhan yang meluputkan kami dari segala sakit penyakit menular apapun. Hati kami kan mau melekat kepadamu Tuhan. Tuhan, kami percaya ada lawatan buat bangsa kami Indonesia. Lewat pandemi yang telah terjadi saat ini, Tuhan, secara fisik, secara manusia semakin meningkat. Tetapi kami percaya ketika kami, orang-orang yang mengandalkan Engkau Tuhan, Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan, sembuhkan orang-orang yang sudah terjangkit positif, bahkan yang belum. Tuhan, biarlah seluruh rakyat Indonesia menjadi rakyat yang taat akan selalu peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan kota kami Tuhan. Menjaga setiap protokol kesehatan yang ada. Terlebih dari itu Tuhan, memberkati bangsa kami Tuhan. Terlebih daripada itu Tuhan, membuat keamanan buat bangsa kami di seluruh wilayah Indonesia ini. Tuhan, memberkati pemerintahan bangsa kami, Bapak Jokowi, Presiden kami Tuhan, yang telah pilih Tuhan menjadi pemimpin kami. Engkau beri hikmat, roh takut akan Tuhan, seluruh jajarannya dan seluruh Tuhan yang bekerja di pusat maupun di daerah-daerah, bahkan di RT RW sekalipun. Tuhan, berikan hikmat yang luar biasa supaya memimpin bangsa ini semakin hari semakin maju dalam menghadapi setiap tantangan masalah yang ada dalam bangsa ini, dan juga kota kami, Kota Malang. Biar damai sejahtera-Mu turut buat bangsa dan kota kami Tuhan. Kami boleh bekerja, kami boleh beraktivitas, dan kami boleh beribadah dengan luar biasa oleh karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Engkau berikan kesempatan yang luar biasa ini, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah gereja-gereja Tuhan bersatu hati. Biarlah umat-umat Tuhan terus bersatu hati untuk terus berdiri buat bangsa dan kota kami. Untuk terus berdoa Tuhan, bersehati untuk memberikan Tuhan, bahwa Tuhan kuasa-Mu bekerja atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Ada hujan pertobatan terjadi. Setiap orang bekerja untuk Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami diberi kesempatan, kami memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau juga memberkati gereja-Mu GBK Kairos di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami mau terus berjalan dalam tiang awan yang api-Mu Tuhan, mengikuti visi yang Tuhan berikan buat kami, mempersiapkan umat yang lain di hadapan-Mu. Biarlah kami tidak salah langkah, biar kami tidak salah berjalan, karena kami percaya ada Roh Kudus yang menuntun kami, setiap umat-Mu Tuhan. Hanya Engkau Roh Kudus yang kami andalkan saat ini. Karena Engkau Tuhan, karena Roh Kudus bukan hanya kuasa, tetapi Engkau-lah pribadi Allah yang diberikan Allah kepada kami, menjadi penolong kami, menjadi penghibur kami, yang menuntun kami dalam segala kebenaran-Mu Tuhan. Jika kami Tuhan hidup di dalam dunia ini tidak sendiri, tetapi ada Roh Allah yang selalu bersama-sama dengan kami, yang menguatkan kami. Terima kasih untuk anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu, dan kami tidak mau menyia-nyiakan, tidak mengabaikan Roh Kudus-Mu yang hidup dalam hidup kami. Kami mau Tuhan pribadi Allah itu nyata dalam hidup kami, sehingga roh kami hidup, roh kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih memberkati umat-Mu, biarlah yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan Tuhan, supaya kami terus bersuka cita bersama Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini seru kami mau bersiap yang terbaik bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tangan bersama-sama. Arahkan pandangan buat Tuhan saja pagi hari ini. Pulanglah dan terimalah berkat rahmat Tuhan yang sempurna. Jadi bagianmu semuanya. Pagi hari itu Tuhan yang menyalurkan wajah pada engkau. Berikan kau kasih karunia. Tuhan menyalurkan wajah pada engkau. Dan berikan damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Ada berkat buat suami, buat istri, buat anak-anak, kedua orang tuamu, kedua mertuamu. Berkata orang-orang yang tinggal serumah dengan engkau. Diberkati pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkati kesehatanmu oleh Tuhan. Diberi keluar masukmu oleh Tuhan. Dan apapun dijumpai tanganmu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan sekarang juga terimalah kasih dan damai Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Sehingga masa pandemi seperti ini engkau punya kekuatan, punya pengharapan, punya sukacita yang berlimpah-limpah. Dan biarlah tidak tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus menyertai-Mu mulai pagi hari ini sampai merata Tuhan datang ke kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang Bapak Ibu, Tuhan berkati.